semangat memuji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau adalah penyelamat bagi kehidupan kami. Kami selalu memuji Engkau Bapa. Yesus.
memelihara ibadah kami di sesi pertama. Tuhan campur tangan di sesi pertama. Kami yakin di sesi kedua ini Tuhan turut campur tangan. Tuhan turut bekerja menjamah hati kami yang beribadah pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, otoritas Tuhan yang berada di antara ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Strong. Kita harus semangat buat Tuhan. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian Aku Jalan Kebenaran dengan musik yang luar biasa, di musik yang super power. Haleluya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya Yesus, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, yang Kau jadikannya semua baik. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan jadikan semuanya baik. Dari awal Engkau menciptakan kami begitu indah. Dari awal Engkau menjadikan kami sempurna. Semuanya baik Bapa. Tidak ada yang bisa kami berikan Tuhan selain ucapan syukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan
kami berarti. Terima kasih Tuhan, di ibadah hari ini sebentar kami ingin mendengarkan berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan biarlah kami belajar dari firman-Mu, sebab kami semua sangat membutuhkan tuntunan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya kami akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tetap semangat dan sukacita dalam Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap kita akan berbahagia, akan bersukacita manakala seorang yang memberikan janji kepada kita dan orang itu menepati janjinya, memenuhi janjinya. Wah, kita senang sekali. Apalagi kalau orang itu berjanji memberikan sesuatu yang kita sangat suka, sesuatu yang sepertinya kita sudah tunggu-tunggu lama dan kita akan dapatkan, ya. Dan wah, kita senang sekali. Dan sama halnya pada waktu Tuhan menyampaikan janjinya kepada kita dan Tuhan memenuhinya, maka kita pasti akan sangat bersukacita. Tetapi sebuah pertanyaan yang harus kita ajukan pada siang hari ini adalah, kalau Tuhan sudah memenuhi janjinya dalam kehidupan kita, apa respon kita? Apa sikap kita? Apakah kita hanya sekedar sukacita, berbahagia, lalu kebanyakan bahwa kita lupa, ya, akhirnya sesuatu hal yang sangat prinsipil, mendasar yang harus kita miliki. Nah, tentunya firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita supaya waktu Tuhan memenuhi janji dalam kehidupan kita, kita tetap punya sebuah komitmen. Dan komitmen itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar manakala Tuhan menepati janjinya dan kita mengambil sebuah komitmen. Dan kita akan belajar seperti, ya, teladan kehidupan seorang tokoh besar di Israel yang menggantikan Musa, namanya Yosua. Mari kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan 8 Bapak Ibu sekalian. Dan bisa dilihat di tayangan LCD, proyektor, di monitor TV yang ada, dan bisa lihat di Alkitab juga Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan melihat dan mengikuti pembacaan kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 8. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan judul perikop di sana adalah pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah aku lenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang janjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala tertulis dalam kitab hukum Musa,
supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadahlah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pidato atau ceramah atau khotbah ya, yang disampaikan oleh Yosua yang sudah berusia lanjut pada waktu itu di hadapan seluruh umat Israel, dari anak-anak kecil ya, tunas remaja, kaum muda, dewasa, bahkan yang lanjut usia. Jadi pidato perpisahan Yosua ini merupakan sebuah kesaksian kepada umat Israel bahwa semua janji Tuhan kepadanya telah terpenuhi. Seperti apa yang disebutkan di dalam Yosua 23:14 yang saya bacakan tadi, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Artinya dia sebentar lagi yakin akan dipanggil Tuhan, begitu kira-kira ya. Di rentang usianya yang lagu usia. Jadi pada waktu itu kalau pemahaman orang pada waktu itu, kalau usia lanjut pasti Tuhan akan panggil, begitu kira-kira, akan meninggal dunia. Kalau sekarang kan enggak ya, kita memahami ya, dan kita percaya bahwa Tuhan panggil orang dalam segala usia, betul enggak ya. Kalau zaman dulu orang memahami pasti secara mayoritas kalau lanjut usia mau bau tanah begitu ya, itu Tuhan pasti akan panggil. Kalau sekarang enggak kan gitu pemahamannya. Nah sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satupun dari segala yang baik telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapkan bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Wah, luar biasa ya. Jadi janji Tuhan kepada Yosua semuanya terpenuhi. Wah, ekspresinya luar biasa. Yosua sangat bersukacita, sangat berbahagia. Kalau kita melihat Alkitab, maka salah satu janji yang Tuhan berikan kepada Yosua yaitu untuk menguasai dan memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya, ya, Kanaan dan sekitarnya, yaitu terdapat di Yosua pasal 1 ayat 34. Tuhan mengatakan tanah yang kau injak akan menjadi milik pusakamu, ya. Bahkan Tuhan memberikan batasan-batasan tanah di mana saja itu, ya. Tanah di mana saja. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ya, di sana dikatakan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi orang Het itu adalah salah satu suku yang terbesar yang menguasai, menduduki Kanaan. Dan orang-orang Het itu dikenal sebagai manusia di muka bumi yang perawakannya tinggi besar, raksasa. Ya, makanya pada waktu Musa mengutus 12 pengintai, lalu 10 pengintai itu pesimis, takut. Dia bilang, waduh, Bapak Musa kita akan kalah. Kita ini seperti belalang, mereka itu raksasa, badannya gede-gede begitu ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengatakan, tidak, bersama dengan Tuhan kita akan menghancurkan mereka, kita akan mengalahkan mereka. Wah, luar biasa. Nah, jadi inilah daerah yang akan diduduki, dikuasai dan menjadi tanah pusaka dari orang Israel di bawah pimpinan Yosua yang menggantikan Musa pada waktu itu. Ini luar biasa dan terpenuhi janji itu. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Yosua 14 ayat 1-5, maka Yosua langsung memimpin sendiri pembagian warisan tanah itu. Ya. Jadi suku Naftali dapat tanah ini, suku Gad dapat kita tahu bahwa ada 12 suku Israel ya, sehingga masing-masing dapat tanah dan waduh, Bapak Ibu senang nggak dapat bagian tanah? Senang ya, pasti senang lah ya. Jujur kita semua senang begitu ya. Nah seperti itu ya. Nah kita bisa lihat bahwa pada waktu Yosua
mengakui dan dia bersaksi cerita kepada umat Israel bahwa semua janji Tuhan itu terpenuhi dalam kehidupanku dan dalam kehidupan kita. Maka Yosua menggambarkan bahwa dia punya komitmen. Yosua menasihatkan kembali kepada umat Israel untuk memiliki komitmen setelah terpenuhi janji Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dari ayat 6 sampai 8 maka kita bisa melihat komitmen dari Yosua. Dan ini menjadi satu ajakan dari Yosua supaya seluruh umat Israel juga punya komitmen yang sama. Manakala Tuhan berjanji dan terpenuhi janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, komitmen apa yang harus dimiliki? Yang pertama adalah melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 pasal 23 kitab Yosua ini, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab hukum Musa? Jadi pada waktu itu bahwa Musa lah yang menjadi pemimpin rohani utama dari bangsa Israel, dan acap kali bahwa Tuhan berbicara langsung kepada Musa dan Musa sempat mencatat. Dan kita bisa melihat bahwa Musa sempat berkesempatan dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu, yaitu 10 hukum Allah, ya. Dan itu disampaikan kepada umat Israel. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa Yosua bersaksi bahwa dia mengakui Tuhan sudah berjanji dan memenuhi janjinya kepadanya, dan dia akan melakukan firman Tuhan. Ya, dia akan melakukan firman Tuhan, dia akan melakukan semua perintah Tuhan. Ya, dia menyadari bahwa janji Tuhan kepadanya terpenuhi karena dia juga taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita membaca pertama kali Yosua dipanggil oleh Tuhan menggantikan Musa, kamu harus pergi, kuatkan dan teguhkan hatimu, nggak usah takut, aku menyertai kamu. Ya, kita bisa belajar siapa Yosua. Yosua itu lahir di tengah-tengah perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya, jadi seorang yang masih sangat muda. Seorang muda itu belum punya pengalaman dibandingkan dengan Musa, jauh sekali. Ya, tetapi kita bisa lihat karena Yosua berkomitmen melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang dilakukan itu berbuah dan itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Ya, setiap kita yang orang tua pasti tahu, kalau kita bilang dengan anak-anak kita, nak, kamu dengerin ya kata papi, kamu harus lakukan ini. Nah, waktu papanya lihat anaknya benar melakukan perintah dari papanya, apa yang papanya lakukan? Waduh, suatu saat nanti kalau saya punya uang, anakku mau kasih saya penghargaan, betul nggak? Ya, dan paling suka memberikan perhatian lebih sayang lagi pada anak yang melakukan perintah dari orang tuanya, betul nggak? Itu baru perintah dari manusia. Apalagi Bapa kita, Tuhan kita akan sangat senang waktu kita melakukan perintah-perintahnya. Tetap kuat hati berakar kepada firman Tuhan. Saat tantangan datang, kita bisa belajar lah bagaimana Yosua, salah seorang yang diutus untuk mengintai Kanaan, dan luar biasa, ya, bahwa perintah Tuhan datang kepada Yosua dan kawan-kawannya pergi ke Kanaan, dan Yosua pun melakukan perintah itu, sehingga pada waktu tantangan itu datang, 10 kawannya itu nggak percaya mereka bisa menguasai Kanaan. Tetapi Yosua mengatakan, tidak, bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan mereka. Kita akan tetap maju. Wah, luar biasa ini ya, luar biasa. Jadi sekalipun di tengah tantangan, tetap dia komitmen. Saya tetap mau melakukan firman Tuhan. Ya. Dan di dalam kehidupan kita, mari waktu janji Tuhan datang kepada kita, Tuhan berjanji dalam keluargamu, ya, oh Tuhan sedang akan memberkati bisnismu, ya, tahun depan, oh engkau akan menikmati janji Tuhan itu. Oh benar, tahun itu datang dan benar diberkati bisnisnya.
Wah, lalu responnya apa? Oh benar ya, saya akan komitmen untuk lakukan firman Tuhan. Waktu bisnisnya menghadapi tantangan, tidak, saya akan tetap lakukan firman Tuhan. Orang tahun lalu Tuhan janji terpenuhi kok, apalagi sekarang ini. Amin. Ya. Nah, jadi sehingga dapat memelihara melakukan firman Tuhan. Nah, kita bisa lihat Yosua melakukan perintah Tuhan. Salah contohnya itu terdapat dalam Yosua 11 ayat 15. Di sana dikatakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Yosua itu ngikutin teladannya Musa. Ya, Musa itu pemimpin yang sangat manusiawi kalau kita bisa lihat ya. Dia sabar tapi dia bisa marah. Kenapa? Pada waktu dimarah ya, itu butuh air ya. Musa agak jengkel karena orang Israel itu suka demo ya. Lalu dia lempar tongkatnya ya, dan air itu menjadi tawar ya. Haus lagi di sebuah tempat ya, Musa jengkel, dia pukul batu karang itu dengan tongkatnya, saking jengkelnya ya. Nih air, begitu kira-kira. Sampai Tuhan mendisiplin dia gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi kita bisa lihat Yosua belajar banyak dari Musa, sehingga dia bisa mengatakan semua seperti yang diperintahkan kepada Musa. Aku pun akan melakukan semua perintahnya Tuhan. Waduh, ini luar biasa. Ya, sekali lagi Yosua itu manusia kebanyakan, punya kelemahan. Waktu dia mengatakan semua dilakukan dan tidak ada diabaikan, itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya. Artinya nggak sempurna 100% Bapak Ibu. Ya, nggak ada, nobody no perfect, amin. Nggak ada manusia yang sempurna, betul nggak? Artinya mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sekuat kita, sebisa kita, amin. Nggak usah ya, saya punya kemampuan 70%, ada di antara Bapak Ibu punya kemampuan 80%, ada di antara Bapak Ibu yang punya kemampuan 90%. Ya, biar Tuhan yang menyempurnakan itu. Nah, yang kedua, komitmen yang luar biasa, tidak hanya melakukan firman Tuhan, Yosua itu menyembah kepada Tuhan. Di dalam Yosua 20 ayat 7, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Orang Israel itu sudah tercampur baur dengan bangsa-bangsa asing. Pada waktu mereka diperbudak di Mesir, mereka sudah mulai kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain, ya, termasuk ya dengan bangsa-bangsa yang diperbudak juga oleh Mesir. Jadi kalau kita bisa lihat perbudakan bangsa Israel di Mesir itu bukan hanya orang Israel, ada bangsa-bangsa yang lain, karena bangsa Mesir salah satu bangsa yang terkuat pada waktu itu, sehingga bangsa-bangsa yang dikalahkan itu jadikan budak. Nah, begitu. Nah, bangsa-bangsa lain selain Israel itu nggak menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, ya, Jehovah, Yahweh, ya. Nah, tetapi menyembah yang lain, sehingga pada waktu kawin campur ada orang-orang Israel yang mulai tidak lagi menyembah kepada Tuhan, dan itu sampai ke Kanaan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yosua menjadi teladan dalam komitmen hidupnya. Waktu janji-janji Tuhan terpenuhi dalam kehidupannya, dia tetap berkomitmen untuk menyembah kepada Tuhan yang sama yang disembah oleh nenek moyangnya, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Yakub, ya. Dan kita bisa melihat bahwa Yosua hanya beribadah kepada Tuhan sampai usia lanjutnya. Ya, ketika dia berpidato ini di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Yosua sedang belajar menjadi seorang pemimpin yang bisa diikuti oleh orang yang dipimpinnya, sampai
Dia mengatakan aku sedang berjalan menuju kefanaan. Nah, artinya sedang lanjut usia dan mau mati gitu ya. Masih bisa bilang aku hanya beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku katanya. Orang Israel itu tegak tengkuk Bapak Ibu. Orang Israel itu kebanyakan nakal ya. Ditinggal sebentar sama Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, begitu Musa turun dari Gunung Sinai, mereka menyembah anak lembu emas. Ya, begitu ya. Jadi mereka terbiasa ya menyembah ilah-ilah yang lain. Ya, menyembah Baal dan sebagainya. Sehingga Allah nggak mengendaki demikian. Yosua dia memiliki komitmen yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dia menyembah kepada Tuhan saja. Ya. Salah satu bukti yang kita bisa lihat di dalam Yosua 8 ayat 30. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Jadi untuk orang Israel, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kebiasaan waktu mau sembahyang, dia harus menyampaikan korban. Dan korban itu diletakkan di atas mezbah. Nah, begitu ya. Jadi seperti bikin gundukan batu begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu korbannya, binatangnya taruh di atas, begitu ya. Dan itu sebagai salah satu gambaran bahwa dia sedang sembahyang, menyembah kepada Tuhan. Bukan korbannya yang disembayangi, bukan, kepada Tuhan, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kondisi situasi bagaimanapun, Yosua itu sudah menjadikan ibadah kepada Tuhan sebagai gaya hidupnya. Walaupun susah hatinya, walaupun kebanyakan orang Israel bimbingnya itu suka demo kepada dia, mereka mulai serong hati nyembah Baal. Ada yang bilang, udahlah anak lembu emas, nyembah kepada dewa matahari, banyak macam. Tapi dia menegaskan, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan saja. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Saya ingin mengajak, sekalipun hidup kita sedang ada di tengah tantangan apapun juga, dan itu menggoda iman kita. Waktu ada orang mulai berbisik, ini loh datang kepada dia, itu dewanya hebat. Tapi Bapak Ibu mengatakan enggak. Dalam situasi, kondisi susah maupun senang, sedang miskin maupun kaya, sedang sakit maupun sehat, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Mau uang sedang banyak atau nggak ada uang, orang saudara kita di Sumatera bilang adong hepeng, tetap kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, yang ketiga, komitmen dari Yosua ini luar biasa. Tidak hanya melakukan kitab hukum Musa, firman Tuhan, tidak hanya dia berupaya dengan sekeras-kerasnya ya menjadikan ibadahnya sebagai gaya hidupnya, yaitu menyembah kepada Tuhan, tetapi dia juga memautkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam Yosua 23 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Jadi Yosua sudah menetapkan hatinya hanya melekat kepada hati Tuhan saja. Yosua hanya memautkan hidupnya, menyadarkan kepada hidupnya hanya kepada Tuhan saja, nggak kepada yang lain. Ya, jadi ibaratnya kalau orang pacaran itu one by one begitu kira-kira. Tadi saya baru memberikan bimbingan pranikah karena ada sepasang calon mempelai yang akan diberkati di bulan Februari, Bapak sekalian. Jadi gereja ini urutan ya. Urutan ini dari Bapak Vino, Ibu Stella yang hadir hari ini ya. Ada lagi sepasang ya. Lalu ini sepasang lagi. Lalu tahun depan sepertinya bisa 2-3 pasang ya. Haleluya. Ya, itu berarti gerejanya jalan dengan baik Bapak Ibu. Mengalami proses pertumbuhan. Nah, gitu ya. Ada yang menikah, ada yang lahir kan begitu kira-kira ya. Nah, ada jadi pertambahan. Puji Tuhan. Nah,
Tadi saya mengatakan dalam bimbingan itu bahwa orang menikah itu sesuai dengan firman Tuhan, gereja kita mengakui monogami. Jadi suami hanya punya satu istri, sebaliknya istri hanya punya satu suami. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di Alkitab itu zaman perjanjian lama itu nggak karuan Bapak Ibu. Ya. Apalagi zaman Yosua hidup. Ya. Nah, jadi nggak bisa dibilang hati kita berpaut satu dengan lain, enggak. Karena hati yang satu berpaut kepada hati yang lain Bapak Ibu sekalian, sehingga nggak bisa terikat. Ya. Nah, Yosua berusaha untuk memautkan hidupnya hanya kepada Tuhan, nggak kepada tuhan-tuhan yang lain, nggak kepada ilah-ilah yang lain. Ya. Jadi penyembahan kepada banyak dewa itu banyak dipraktekkan oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi Yosua nggak seperti itu. Ya. Jadi kepercayaan orang-orang, bahkan sahabat Yosua, saudara Yosua, banyak mereka yang memautkan hidupnya lebih kepada satu Tuhan. Tetapi Yosua, dia mengatakan, ya, seperti dari kesaksian Tuhan sendiri, kamu memautkan hatimu pada aku seperti yang kamu lakukan sampai sekarang, luar biasa. Nah, salah satu gambaran bahwa Yosua memautkan hidupnya hanya kepada Tuhan itu dalam kitab Yosua 5 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan, inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Nah, sunat itu gambaran, ya, ikatan antara Allah dengan umatnya. Ya, zaman perjanjian lama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang adalah sunat hati namanya. Gitu, bukan sunat jasmani. Nah, kalaupun ada orang Kristen yang mempraktekkan sunat, ya baiklah secara jasmani, baik, oke, nggak apa-apa, nggak ada larangan untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang dipraktekkan oleh Musa, oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, itu rupanya dipraktekkan oleh Yosua, Bapak Ibu sekalian. Sunat, dia sunat semua Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan sunat bantuan, ya. Sunat semua orang Israel yang keluar dari Mesir, yang dipercaya pada guru yang baru lahir, kan? Nah, begitu. Karena mereka belum disunat. Artinya apa? Bahwa hidup Yosua hanya ada di dalam Tuhan, nggak ada di Tuhan yang lain, Bapak Ibu. Mana saya ingin mengajak dalam kondisi apapun kehidupan kita, mari kita mengatakan, Tuhan, aku akan hidup di dalam Engkau aja, nggak dengan yang lain, ya, nggak dengan yang lain. Nah, gitu ya. Inilah iman yang luar biasa dari seorang Yosua dengan komitmennya. Waktu jadi Tuhan terpenuhi dalam hidupnya, dia nggak lupa dengan Tuhan. Saya ingin mengingatkan semua kita, waktu Tuhan berjanji dan memenuhi janjinya kepada kita, jangan lupakan Tuhan. Kita harus bilang, saya thank you Lord for you have done for us. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau lakukan dalam hidupku. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya, coba kalau Bapak Ibu dengar dari orang, kita sebenarnya ngasih sesuatu yang tidak berarti lah begitu ya, dan mungkin hanya lewat begitu saja dan nggak mengharapkan terima kasih. Tapi waktu orang bilang, oh Pak, terima kasih ya Pak, waduh, saya senang sekali diberi ini. Bagaimana telinga Bapak Ibu? Wah, seneng kan dengarnya, betul nggak ya? Waduh, apalagi kalau suatu saat ada yang kasih baju, lalu orang itu pakai, wah Pak, terima kasih ya bajunya, ini enak sekali, pas, waduh gitu ya, luar biasa. Perasaan pasti senang, betul? Ya, Tuhan juga begitu Bapak Ibu. Makanya mari kita akan terus menerus menjadi orang yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita akan datang kepada Tuhan.
meresponi firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi nama. Haleluya. Saya ingin mengundang kita semua bisa berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita akan terus belajar untuk memiliki komitmen seperti Yosua. Waktu janji Tuhan terpenuhi dalam kehidupan kita, ataupun janji Tuhan belum terpenuhi dalam kehidupan kita, tetap kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita tetap akan memautkan hidup kita kepada Tuhan. Dia sumber dari sumber kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya. Dia akan memuaskan, memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Aku
pujian ini menyatakan pengakuan kita yang sesungguhnya. Engkau Allah iman. Tuhan gak pernah tinggalkan kita waktu kita sedang ada di pojok tantangan hidup kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita waktu kita ada di dalam gelap. Tuhan gak pernah tinggalkan kita waktu kita sedang melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Tuhan gak pernah tinggalkan kita waktu kita sedang melakukan sesuatu hal yang memalukan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita waktu kita terjatuh dalam hidup kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita waktu sepertinya kita berujung kepada kehancuran dalam hidup kita. Tetapi Dia Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai, sehingga waktu Dia berjanji, janjinya dipenuhi dalam hidup kita. Mari kita ambil komitmen, Tuhan, aku akan lakukan firman-Mu dalam kondisi apapun hidupku, semampunya aku. Ya Tuhan, tolong aku. Aku akan senantiasa belajar untuk menyembah-Mu, untuk beribadah kepada-Mu, memuji-Mu, mengucapkan terima kasih kepada-Mu, dan aku akan memautkan hidupku hanya kepada Engkau saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang ingin mengambil komitmen seperti Yosua, engkau boleh taruh tanganmu di depan dia pada hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk saudara-saudaraku di dalam Tuhan yang hari ini baik di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing mengambil komitmen untuk melakukan firman-Mu, menyembah Tuhan, memautkan hidupnya kepada Tuhan saja. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kekuatan, kuasa dari Tuhan datang kembali dalam hidup mereka. Biar Tuhan komitmen ini menjadi komitmen yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Waktu mereka melakukannya, jerih payah mereka tidak sia-sia. Bahkan Tuhan memperhitungkannya sebagai iman dan kebenaran, sehingga Tuhan akan membalasnya dengan berkat daripada Tuhan. Aku berdoa, kalau mereka sedang menghadapi kesulitan, sedang mengalami tantangan secara khusus, dan mereka mulai jujur mengakui kemampu untuk menyelesaikan itu, Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, kekuatan yang baru dari Tuhan datang memberikan kekuatan kepada mereka, dan kemenangan dinyatakan dalam nama Yesus. Orang di antara mereka, Tuhan, sedang menghadapi sebuah problema yang besar untuk mereka, dan mereka mengatakan seperti nggak ada jalan keluar. Tetapi aku berdoa dalam nama Yesus, aku yang percaya kepada Tuhan Yesus, terima mujizat dari Tuhan Yesus, terima dan alami dalam nama Yesus. Haleluya. Allah Immanuel akan bersama dengan engkau. Engkau mengatakan, sekalipun engkau berjalan dalam kota gelap, aku tak takut bahaya, sebab Tuhan bersama dengan aku. Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Yang bersyukur Tuhan menyerahkan kehidupan umatmu ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Pelihara dan jagai. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan secara khusus selaku gembala sidang mengucapkan terima kasih buat segala hal yang Bapak Ibu doakan, dan juga atas dukungan dananya diberikan sehingga pembangunan dan renovasi gedung gereja bisa terlaksana dengan baik. Mari kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan pada ibu saya. Lalu bisa lihat bahwa progresif pembangunan ini berjalan dengan baik, dan tentunya ini berkat doa dan juga Bapak Ibu mensupport dana ya
tidak akan pernah sia-sia untuk bekerja. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun untuk beberapa yang berulang tahun, Bapak Ibu sekalian. Ada Ibu Rido Wasi Buludom, ada Saudara Putra Arya Dharma, Bapak Vino juga berulang tahun ya. Lalu Ibu Stella juga berulang tahun. Saya sekarang panggil Bapak Vino karena sudah menikah. Ibu Stella. Dan juga happy wedding anniversary juga yang pertama ya tentunya. Biarlah Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita akan doakan untuk kegiatan kita sepekan. Biar Tuhan akan memberkati dalam ibadah minggu. Yang pertama adalah jam 8, lalu yang kedua jam 10. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar GCS saya diundang dengan kasih kehadiran menghadiri ibadah bersyukur dari keluarga Bapak Gigi Sugianto dan Ibu Eka Yulia pada hari ini jam 6 sore bertempat di kediaman keluarga Bapak Gigi dan Ibu Eka Yulia yang tentunya akan bersukacita berbahagia bersama-sama dengan Bapak Vino dan juga Ibu Stella ya. Bapak Ibu sekalian, biarlah Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nanti ada Saudari Putri dan Saudari Selvi akan menolong kita dalam mengadakan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCF nama GC Citra Raya nomor 002 309 9494. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar Tuhan akan memberkati persembahan yang akan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap tangan-tangan dari umat-Mu yang akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita, pasti Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Yang berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah kita akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain ya di dalam kegiatan komunikasi pastoral online maupun onsite dengan janjian dari hari Selasa dengan hari Kamis juga. Lalu hari Jumat juga ada latihan pujian musik dan juga Bapak Ibu sekalian doa bersama. Setelah itu ya tugas remaja ada fellowship beribadah setiap Sabtu jam 7 malam ya sekalian. Jadi kita akan terus doakan untuk calon mempelai yaitu Saudara Rocky dan Saudari Kasih yang masuk dalam bimbingan pranikah ya. Tuhan akan berkati. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama sekali lagi. Biarlah kita akan mengembalikan hormat pujian bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Pada hari ini kami mendoakan bangsa negara kami tercinta Indonesia, Provinsi Banten, Tangerang kota kami,
Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu dinyatakan dengan lawatan kasih-Mu, sehingga jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Kami berdoa bersyukur untuk gereja Sidang Jemaat Allah akan menjadi mercusuar memberitakan Injil Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur, berbahagia, bersukacita dengan saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur menyerahkan Tuhan Ibu Rido, Saudara Arya, Pak Vino, Ibu Stella. Maka kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam ulang tahun perkawinan Pak Vino dan Ibu Stella. Kami percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh hidup mereka akan terus menyenangkan hatinya Tuhan, berjalan dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, dijamah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih kami berdoa menyerahkan mereka yang memiliki pergumulan secara khusus, mereka memiliki kebutuhan secara khusus dalam bisnis, pekerjaan, tempat tinggal, kendaraan apapun juga. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan tempat pada waktunya untuk mereka. Kami berdoa menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, keluarga-keluarga muda. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk keluarga Bapak Stefanus, Ibu Stella Tuhan, yang saya kembali ke Jawa Tengah. Tuhan campuran berkati perjalanan. Yang belum menyerahkan untuk Bapak Ali dengan Ibu Metra ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan juga Tuhan Bapak Vino dan Ibu Stella ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan Bapak Andi dan Ibu Sela ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh rencana program kerja dari gereja-Mu. Biar Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Tuhan, terima kasih untuk hamba Tuhan sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan berpisah dengan yang lain. Tuhan menyertai kami dalam aktivitas selanjutnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera-Nya. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita sekali ke Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati.
habis dia pukulin pintu terus gitu. Betul sih. Iya. Iya, maskernya dibuka dulu. Ini nih kita foto. Foto dulu sekali sini. Nggak mau. Udah nih. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. 3. Iya. Tadi sama si John. Yuk, ayo. Dia nggak apa-apa. Yuk kita doa bersyukur, terima kasih semua PNI ya. Nanti Pak Wawan berdoa. Terima kasih Bapak pada saat Tuhan yang sudah banyak Engkau Tuhan dari berasa Tuhan Kau percaya Tuhan berdoa kepada Tuhan berapa daripada Engkau sebenarnya kami berdoa berpisah Tuhan satu sama lain Tuhan biarlah kami Tuhan Iya. kami dalam mereka kita percaya Mau dibawain seperti cincin. terima kasih Bapak kami bersyukur atas semua ini haleluya amin. Amin. Terima kasih Bapak Kati. Bilang iyalah kamu makannya nggak benar. Mama yang berisi tadi. Jangan dipukul, dikasih tahu jangan pukul pintu gitu. Itu poin ya. Iya, pukul langsung. Keren. Om pukul. Habis pada di ya. Sama dia ya. Memang begitu Net. Dulu juga Ceci begitu diikutin sama siapa gitu. Ada kok kamu satu di atas. Ya, ada ya. Mama, yang mana dulu mana soalnya. Di atas. Om ikut Iya. untuk lirik minta tolong diketik di Word. Belok ya. Iya. Oke deh. Biar nanti Iya. info. Yes. Tadi saya coba ini agak beda sama isi worship ya. Iya. Iya, makanya saya agak bingung. Harus aku belajar dulu. Iya. Kan kemarin Yuda nyariin Om Eko mana ya mau diajarin. Ayo Om Eko. Oke, thank you ya. Halo thank you ya. Iya. Sampai jumpa ntar sore ya, Dak. Ya. Berenang dulu, Dak. Kalau manggil lagi kamu mau kemana dulu, Anet? Mana kan mau belanja itu cekat terus digoreng. Oh iya benar. Sama Apa? kue, sama Iya. kue juga. Hah? Enggak. Mie doang. Oh, dia kan mau Nggak salah aku. Eka pesen nama aku bilang. Iya. Ini aku aja mau masak capcay. Pulang. Saya udah Dia mau ngapain? Pulang. Tuh, suapin tuh adiknya kok. Saya lagi main sama Cici. Apanya habis? Jadi belum makan sekali. Iya, kalau nanya mah pasti habis lah. Itu masih ada sotonya. Kuahnya masih banyak. Masih gua bisa pancing. Aku aja tadi udah nggak kebagian. Oh, masih ada. Kan belakangnya masih ada yang di belakang. Udah habis juga. Nasi suiran ayam. Enggak yang suiran ayamnya sama Masih bihun. ada. Tadi makannya makannya sama suiran ayam. Iya, suiran ayam sama bihun. Bihun. Bihunnya mah masih ada. Pukul ya petek dipukul. Pokoknya tadi pakai denda banget. Itu ada mamanya lagi. Pas begitu emaknya lihat lagi. Iya, pas semuanya udah jadi makan aku kan ada cara gitu. Nah dia kaget. Dia pukul itu ya. Oh ya. Boleh ya. Di berisik ya. Iya kalau berisik Ganggu ibadah ya. Jangan dipukul dong. Dikasih tahu. Dikasih tahu aja. Kalau nggak gini nih, Fred, Boleh. jangan dipukul, dicubit pelan-pelan. Kamu ya, gitu Net. Jadi kan dia tahu. Cubitnya yang kecil ya. Ih, gemes ya, gitu. Tante tiba-tiba dirinya
belum mau pulang.